Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada kawan-kawan. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja, amin. Oke, hari ini saya berada di sebuah kawasan hutan yang lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Tepatnya lokasi ini berada beberapa ratus meter di belakang Pasar Cikampek. Ini adalah salah satu tempat favorit nongkrong warga sekitar Cikampek karena suasananya yang sejuk dan teduh. Apalagi kalau sudah dari Pasar Cikampek yang panas, lalu masuk area ini akan langsung terasa sejuknya. Warga menyebut tempat ini sebagai kebun kembang. Mungkin banyak yang belum tahu kenapa tempat ini disebut kebun kembang, tapi isinya pohon-pohon besar. Nah, jadi tempat ini disebut kebun kembang, terkenal dengan sebutan kebun kembang karena dahulunya di sepanjang jalan ini banyak pohon-pohon yang berbunga di musim-musim tertentu. Pohon-pohon berbunga dalam bahasa Sunda disebut kembang, jadi disebutnya kebun kembang. Sekarang mungkin sudah jarang pohon-pohon yang berbunga itu. Untuk menuju ke sini ada akses menuju ke sini dari arah Pasar Cikampek, dari sana dari Pasar Cikampek ke arah selatan, atau dari sana dari arah situ Kamojing dan Desa Cinangka. Jadi ada dua gerbang yang dihubungkan oleh jalan ini. Ada dua instansi atau lembaga yang mengelola kawasan ini, yaitu adalah KHDTK atau HP, kawasan hutan dengan tujuan khusus atau hutan penelitian yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Sedangkan ada satu lagi, yaitu adalah IP2TP. IP2TP ini adalah instalasi penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Di video pertama ini akan saya jelaskan sedikit tentang KHDTK atau kawasan hutan dengan tujuan khusus, hutan penelitian. Untuk itu saksikan terus video ini untuk lebih menambah pengetahuan. Oke. HDTK adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus atau HP, hutan penelitian yang ditujukan untuk penelitian, misalnya penelitian kualitas kayu, penelitian berbagai jenis pohon kayu, ekosistem kehutanan, dan lain-lain. KHDTK ini dibangun pada tahun 1937, jadi zaman pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Sekarang statusnya pinjam pakai antara Perhutani dengan Kementerian Kehutanan di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Balitbangkut. Di sebelah sana ada rumah dinas yang di dekat gerbang sebelah utara sana, rumah dinas sekaligus kantor pengelola, dan juga jadi tempat pembenihan, persemaian benih pohon. Ada juga wisma tamu di seberangnya. Wisma tamu ini khusus bagi tamu-tamu yang sudah izin atau kerjasama dengan pengelola hutan ini, misalnya peneliti, pelajar, mahasiswa, akademisi, pejabat, dan banyak lagi yang lain. Di bagian tengah ada pusat informasi, bagian tengah sana. Saya menuju ke sana. Ini adalah pusat informasi kawasan hutan dengan tujuan khusus. Di sini juga dimanfaatkan sebagai sarana bermain.
Ini kita bisa lihat pohon-pohon besar tinggi menjulang. Nah, ini di belakang pusat informasi. Di belakang pusat informasi ini nih, ada sampai saat ini introduksi tanaman di KHDTK ada 59 jenis tanaman, ada 3 jenis dari famili Dipterocarpacea dan ada 56 jenis dari non Dipterocarpacea, serta ada 2 jenis bambu. Ada 28 jenis yang dari luar Indonesia, ada juga 31 jenis yang asli Indonesia. Ini kalau kita perhatikan di pohon-pohon ini banyak yang terpasang kode QR atau kode barcode ya. Jadi ini tujuannya kalau kita ingin mengetahui informasi tentang pohon tersebut, kita scan pohon tersebut dengan kamera yang sudah include barcode scanner atau menggunakan aplikasi. Ini saya contohnya menggunakan aplikasi. Nah, ini contoh. Nah, ini setelah di-scan akan keluar link menuju http://khdtk.puslitbangkut.or.id. Kita klik link ini. Nah, di sini keluar informasi mengenai pohon yang kita scan. Ini contohnya ada kode tanaman, ada nomor pohon, nama jenis, nama daerah. Ini maksudnya jenis pohonnya ini adalah ebony kayu hitam. Pohon ebony ini suku famili natif, asalnya dari Sulawesi, tahun tanam 1984, nomor petak 41, lokasi Cikampek. Nah, ini keterangannya, deskripsi. Jenis ini tumbuh pada berbagai tipe tanah, pada tanah berpatu, berpasir, berkapur, tanah lotosol atau potsolik, merah, kuning, asalkan cukup sarang dan tidak terlalu asam. Dengan iklim basah, kayu ebony sangat terkenal karena kualitas kayunya yang baik. Kayu ini banyak digunakan untuk mebel mewah, patung, ukiran, dan alat-alat dekoratif yang mewah. Kayu ebony juga memiliki tingkat keawetan yang tinggi. Nah, ini jadi ebony ini kayu mahal ini untuk mebel mewah. Ini dari tahun 1984, ukurannya baru segini. Mungkin itu salah satu sebabnya kenapa mahal. Kita ambil contoh lain, pohon ini, scan. Nah, ini contohnya seperti ini. Oh, ini asalnya dari Hawaii, tahun tanam 1966, tanaman peneduh. Ini dari luar negeri, ini dari Hawaii. Di sini soalnya banyak juga yang dari luar Indonesia, dari benua Amerika, dari tanaman-tanaman dari Afrika, juga dari benua Asia lainnya. Nah, sekarang saya berada di bagian selatan KHDTK ini. Itu yang di seberang sana, itu yang di sebelah sana itu adalah plot percobaan kayu terhadap rayap. Jadi menguji kekuatan kayu terhadap rayap. Soalnya ada juga rayap yang memang tidak kuat memakan kayu. Ada juga ya kayu-kayu tertentu yang tidak disukai rayap. Sedangkan sebelah sana itu ada kantor. Sebelah sana ada kantor, itu IP2TP, Instalasi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Yang sana itu milik Kementerian Pertanian, sedangkan yang KHDTK yang sini itu milik di bawah Kementerian Kehutanan. Ini yang besar ini pohon albasiah, pohon besar ini. Kalau yang di seberang-seberang sana itu banyak pohon-pohon yang dari Afrika, banyak pohon mahoni juga banyak. Ada juga pohon nangka. Nah, coba saya sambil berjalan sini. Dulu di sini ada syuting dendam nyi pelet.
yang pemeran utamanya itu Nana Khairina. Dulu kalau syuting itu tidak banyak pakai trik komputer. Jadi misalkan ada adegan terbang itu dipasang tali khusus misalkan dari pohon ke pohon. Jadi si pemerannya itu digantung dari pohon yang satu ke pohon lainnya itu pakai katrol. Jadi ada tali, terus pemerannya digantung. Jadi kalau berjalan sambil terbang itu jeg, tinggal ditarik. Ada adegannya. Ada juga adegan yang pakai petasan, itu pakai petasan betulan, bukan pakai trik CGI komputer. Saya coba sambil berjalan masuk area sini masuk. Hutan ini luasnya 51,1 hektar dan dibagi dua, jadi ada dua blok. Yang pertama blok sebelah sana itu sebelah timur jalan, yang kedua blok sebelah barat jalan, blok yang saya ini. Juga dibagi beberapa plot, ada plot percobaan kayu terhadap rayap yang tadi itu contohnya. Ada juga plot-plot untuk penelitian pemanfaatan hasil hutan, banyak plot. Selain itu juga selain dibagi dua blok, dibagi beberapa plot, juga dibagi menjadi 172 petak. 172 petak ini masing-masing petak ada nomor petak. Antara petak yang satu dengan yang lainnya itu dibatasi oleh jalan inspeksi. Ini jalan inspeksi, contohnya jalan yang digunakan untuk keperluan instansi atau lembaga. Jadi misalkan ini petak keberapa, ini petak keberapa, jadi batasnya jalan. Tujuannya di petak-petak itu untuk supaya mudah dalam mencari alamat suatu pohon. Jadi misalkan petak pertama itu penanaman pohon apa. Nah ini juga sebenarnya kemungkinan batas petak, ada jalan kecil, batas-batas petak juga. Hanya saja sudah ditumbuhi tanaman-tanaman. Coba saya sambil berjalan ke bagian tengah ini. 172 petak itu banyak juga. Jadi kalau tadi kan kita scan pohon, terus ada informasi nomor petak juga. Itu alamat pohon itu di KHDTK ini. Ada di petak berapa. Datanya ada di kantor di Balitbangkut tentang petak-petak itu. Biasanya kalau pagi-pagi di KHDTK ini suka ada monyet-monyet turun mencari makan, terutama di pusat informasi sana yang jadi tempat rekreasi warga. Soalnya banyak warga yang ngasih makan, memberi makan monyet-monyet itu. Nah ini contoh bagian tengah ini. Nah, ini saya tidak tahu ada di petak keberapa. Soalnya nomor petaknya tidak dituliskan. Hanya saja kalau batas-batas petak biasanya seperti ini. Ini ada jalan yang sudah tertutup. Bisa jadi ini juga batas petak. Petak berapa, ini petak berapa. Kalau ini memang sudah jelas jalannya, ini batas petak ini. Nah ini ada suara burung atau monyet mungkin. Ini banyak nyamuk di tengah ini. Suara burung sepertinya. Dulu saya sering main sini karena SMP juga dekat di daerah sini. Dekat pasar sana. Kadang olahraga ke sini. Kalau pelajaran olahraga. Ini ada tanaman-tanaman apa ini? Kalau ingin tahu tentang tanaman, ya tadi kan sudah dijelaskan ada kode barcode, kode QR. Tinggal di scan. Ya ini karena banyak nyamuk. Saya keluar lagi.
Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan sedikit informasi atau ilmu lah tentang KHDTK ini. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin belajar mengenai tentang pohon-pohon, mengenai tentang kehutanan, teknologi kehutanan, ekosistem kehutanan, boleh datang ke kawasan ini, kebun kembang ini. Atau kalau mau sekedar rekreasi juga bisa, karena ini tempatnya memang sejuk dan teduh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Nantikan video berikutnya.